warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisiti Nur Aini. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 2 Awi Pari, Kota Tasikmalaya. Di sini saya sedang bersama Ibu Kepala SD 2 Negeri Awi Pari, Ibu Dada Sumartini SPD MPD. Di sini saya akan mewawancarai mengenai dilema etika dan bujukan moral. Ibu, maaf diganggu waktunya. Iya. Untuk pertanyaan pertama, Bapak Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mencoba menjawab untuk mengenai etika. Ya, setiap guru memiliki motivasi untuk memperlihatkan bagaimana mereka melakukan perbuatan dengan etika di sekolah sesuai dengan aturan di sekolah. Alhamdulillah semuanya melaksanakan aturan atau etika dengan sangat baik. Kemudian ya untuk apa yang satu lagi tadi, bujukan moral. Walaupun guru tetap manusia, ada salahnya, ada salah benar. Ketika mereka dalam keadaan salah, pertama saya menegur atau memanggil, kemudian menegur, mengingatkan agar mereka yang melakukan kesalahan itu menjadi baik. Kemudian apabila ternyata kesalahan yang dialami mereka itu menjadi berbenturan, semakin meruncing, kami pecahkan bersama-sama permasalahan itu. Mungkin itu. Bagus sekali, Bu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Terima kasih. Untuk menyikapi situasi yang dimaksud oleh Ibu, ya, sebelum saya melakukan secara pribadi, maka permasalahan itu ditawarkan atau dimusyawarahkan dengan guru-guru. Kemudian kami mengambil kesepakatan bahwa hal ini salah atau hal itu benar, seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Maaf, tadi juga sudah terbahas. Mungkin setelah diketahui ada guru atau anggota kami lah yang berada dalam kategori salah, kami panggil, kemudian kami ngobrol berdua dengan yang bermasalah itu. Ternyata apabila sudah dapat diselesaikan dengan langkah itu, kami sudah tidak membahas dengan yang lain. Tapi apabila permasalahan itu menyangkut dengan teman sejawatnya atau dengan yang lain, kami mengambil langkah kedua untuk dipanggil kedua-duanya, kemudian disaringkan atau dibahas bertiga dengan yang memiliki masalah tersebut. Dan akhirnya apabila sudah mencapai kesepakatan dan setuju, maka damai kembali atau masalah itu dapat diselesaikan. Itu. Selanjutnya, Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, ya, Bu, ya, terutama pada kasus dilema etika? Untuk ulangi yang tadi. Hal-hal apa saja yang merupakan efektif, yang Ibu anggap efektif? Iya, langkah yang efektif Iya. untuk menyelesaikan permasalahan itu.
yang sangat efektif itu yang hasil musyawarah, Bu. Sebab kalau kami karena begini, permasalahan yang ada di sekolah biasanya bukan untuk satu orang, permasalahan muncul itu biasanya suka kena kepada teman-teman yang lainnya. Maka kami tidak, atau saya tidak langsung mengambil penyelesaian sendiri, tapi tetap melibatkan guru-guru yang lain yang mungkin bermasalah atau tidak bermasalah, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kami atau saya tidak mengambil keputusan yang efektif itu pendapat sendiri, tidak, tapi hasil musyawarah. Jadi yang paling efektif itu pengambilan keputusan, yaitu hasil musyawarah bersama ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan, terutama kasus dilema etika, Bu? Banyak sekali tantangannya, terutama tantangan kebijakan di sini yang harus digunakannya. Tapi kadang-kadang kebijakan juga itu terbenturan dengan harapan dan keinginan dari guru ya. Makanya kami di sini tetap sesuai dengan kebijakan kami, seperti itu. Siap Bu. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu, atau memiliki prosedur seperti apa Bu kira-kira ketika Ibu mengalami kasus dilema etika? Sebenarnya tidak banyak dilema yang harus diselesaikan dengan jangka waktu yang panjang sebenarnya. Jadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi hanya 1, 2, 3 pertemuan atau 1, 2, 3 kali kami bermusyawarah atau membriefing guru yang bermasalah, selesai. Itu tidak berlarut-larut, jadi tidak punya jadwal tertentu gitu. Tapi tidak sekaligus selesai, jadi mencapai 2-3 kali pertemuan, hanya tidak dijadwal gitu. Jadi spontan ketika ada permasalahan langsung ya Bu ya dibahas. Kalau tidak selesai 1 kali, ya berikutnya sudah selesai. Siap Bu. Nah, menurut Ibu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang dapat mempermudah Ibu gitu, atau seseorang yang menjadi inspirasi Ibu? Saya rasa tidak ada kalau secara perorangan, makanya segala permasalahan itu dimusyawarahkan. Jadi bersama-sama gitu ya. Mungkin itu faktor pendukungnya dari rekan-rekan guru yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi semuanya ya Bu ya bisa memberikan pendapat, masukan ya, terus Ibu mempertimbangkan mana yang baik, mana yang tidak ya Bu ya. Terus Bu, selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika seperti apa Bu? Pertama, dari pengambilan dilema yang dapat ambil makna dari pembelajaran itu, ternyata dengan musyawarah dapat terselesaikan masalah, dapat terpecahkan masalah. Kalaupun ada masalah yang sifatnya urgent hanya untuk antara saya dengan guru misalnya yang punya masalah. Nah, dan itu tidak perlu dibicarakan dengan guru lain gitu. Jadi sangat mudah memecahkan atau menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Berarti langkah efektif yang Ibu ambil ketika penyelesaian masalah adalah bermusyawarah ya Ibu. Masalah dimusyawarahkan. Terima kasih Ibu, pertanyaan dari saya.
dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang sekarang Ibu hadapi terus bisa bermanfaat buat yang lain, apalagi mengenai bermusyawarah itu ya Bu ya. Bermusyawarah harus benar, baik gitu, sehingga tidak saling menyakiti antar sesama ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih wawancara yang saya dapat lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah.